Dahulu kala ada sebuah kisah bagaimana terbentuknya sebuah gunung bernama Tangkuban Perahu yang melibatkan kisah tragis antara ibu dan anak. Bagaimana ceritanya? Mari saksikan drama berikut. Selamat datang di kisah yang penuh rahasia dan kekonyolan takdir. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang putri bernama Dayang Sumbi dan anaknya yang suka berburu bernama Sangkuriang. Pada suatu hari, sang kuryang berburu bersama Tumang, anjing kesayangan istana. Ayo Tumang, kejar rusa itu. Jangan malah ngemil keripik terus. Guh, aku vegetarian sekarang. Kesal, Sangkuriang salah menombak. Dunia gelap, gubuk. Aduh, mati gaya nih. Setelah kejadian tersebut, Sangkuriang kembali ke istana. Ini bukan jantung rusa. Di mana Tumang? Lalu, Sangkuriang menceritakan apa yang terjadi kepada Dayang Sumbi. Itu Tumang, ayahmu. Kau telah membunuh ayahmu sendiri. Hah? Anjingku? Ayahku? Aku anak anjing. Dayang Sumbi yang marah tidak sengaja memukul kepala Sangkuriang. Sangkuriang yang sakit hati lalu mengembara pergi jauh bertahun-tahun lamanya. Setelah kejadian itu, Dayang Sumbi sangat menyesal. Dia selalu berdoa dan bertapa di tengah hutan. Lihat tuh, dia di situ terus. Iya, bikin bosan aja. Gimana kalau kita kerjain? Ayo. Dengan ajaibnya, Dayang Sumbi malah mendapatkan kecantikan yang abadi dari dewa dan dewi. Pada suatu hari di kerajaan, Dayang Sumbi, kapan kamu nikah? Nenek-nenek di pasar jauh udah mantu 3 kali. Kalau begitu, ayah nikah lagi. Aku lagi sedang menjahit. Ramalan bintang bilang, masa depanmu gelap kalau terlalu pilih-pilih. Serah gue. Saya donatur dilarang ngatur. tahun-tahun berlalu, Sangkuriang akhirnya kembali ke tanah airnya dan bertemu seorang gadis yang cantik dan jelita. Hai Nona, kau begitu cantik seperti tahu bulat yang digoreng dadakan. Aduh, dekapanmu hangat seperti jaket promo. Terpesona dengan kecantikan gadis tersebut, Sangkuriang langsung melamarnya dan gadis tersebut pun menerimanya. Pada suatu hari, Sangkuriang pamit berburu dan meminta tolong Dayang Sumbi memasangkan ikat kepalanya. Tetapi Aku ingin berburu ke hutan. Tolong ikatkan kain ini ke kepalaku.
Luka ini kok mirip seperti luka anak waktu kutimpuk masa kecil. Setelah itu, untuk menggagalkan lamaran Sang Kuryang, Dayang Sumbi memberi dia 2 syarat mustahil. Sang Kuryang, jika kau ingin menikah denganku, ada 2 syarat yang harus kau penuhi. Apa itu, Nona? Buatkan aku danau dan perahu besar dalam 1 malam sebelum fajar. Baiklah, aku terima tantanganmu, Nona. Lalu Sang Kuryang bergegas bertapa ke dalam hutan. Buatkan aku perahu dan danau dalam 1 malam. Dengan kesaktian dan bantuan makhluk halus, pekerjaan Sang Kuryang hampir selesai sebelum fajar. Lalu, tiba-tiba, Pasukan, gelar kain merah sutra di timur. langit memerah. Sang Kuryang pun berhenti bekerja. Hah? Udah pagi? Tidak! Setelah ditendang oleh Sang Kuryang, perahu itu terbang dan jatuh menjadi sebuah gunung bernama Gunung Tangkuban Perahu. Itu gunung tuh, bekas perahu yang ditendang anak yang bucin sama ibunya. Pelajaran hari ini, sebelum jatuh cinta, tanya dulu dia itu siapa. Bikin bosan aja, mending Velocity. Begitulah cerita tragis tentang kisah percintaan antara ibu dan anak yang membentuk sebuah gunung terkenal di tanah Sunda yang bernama Gunung Tangkuban Perahu. Pesan dari cerita tersebut adalah lamun tieu taliti bisa cilaka kawas Sang Kuryang, yang berarti jika tidak berhati-hati bisa celaka seperti Sang Kuryang.